Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, azakumullah, Bapak-bapak sekalian yang semoga dirahmati Allah. Insyaallah dengan meminta pertolongan kepada Allah, hari ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru dengan metode yang sama seperti Al-Qiraah, ya. Metode fokus pada Al-Qiraah, kemudian kedudukan i'rab, dan juga faedah-faedah yang bisa kita petik dari pembahasan kitab Tauhid. Jadi sebelum masuk pembahasan kitab ini, ana sampaikan memang terkait pembahasan kitab ini. Jadi yang karena sifatnya masih bersifat umum, ya, tidak seperti kajian kitab, ya. Jadi saya minta jangan terlalu bertanya masalah hukum, ya. Apa yang antum dapat dengar dulu, itu saja dulu. Jangan lupa tanya masalah hukum-hukum terperinci, ya, bukan kapasitas anak itu. Ya, tanya kepada ustadz. Jadi fokusnya kita di sini ke qiraahnya, kedudukan i'rab dengan faedah. Faedah pun hanya secara umum, ya. Taib, nanti silahkan tanya kepada asatizah. Kalau misalnya ada yang kurang berkenan atau keliru, ya, baik dari penyampaiannya, pokoknya kita fokus pada kitab ini saja, ya. Kalaupun mungkin ada faedah yang anda nukil dari luar, ya mungkin itu ada kaitannya juga dengan faedah yang ada di dalam kitab ini. Taib, jangan langsung sobat tanya, misalnya baru bahas min ma'alimit tauhid, baru bahas rambu-rambu mempelajari tauhid, baru DP rambu ini, belum tauhidnya, baru rambu-rambu mempelajari tauhid, ya. Sudah langsung tanya masalah uzur bijahal, ya. Bagaimana kalau orang ini kasih uzur tidak? Jangan tanya begitu. Ya, tanya di majelisnya asatizah, ya. Jangan tanya di majelis ini. Taib, jadi saya batasi memang sebelum nanti sudah muncul poin lagi nanti, karena ana tahu antum ini orangnya kritis semua, ya. Jelas ini, ya. Taib. Kemudian juga kalau misalnya ada dari kitab ini yang ana lewati, misalnya antum belum paham kayak apa kedudukan i'rabnya, yang ana skip, ya berarti memang belum ininya antum, belum saatnya, ibaratnya seperti itu, ya. Tanya apa yang ana tanyakan, ya sudah yang itu, ya, cukupkan di situ saja. Taib. Taib. Insyaallah kita akan mulai kitab ini dengan memulai membaca muqaddimah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina wal aqibatu lil muttaqina wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina. Amma ba'du, fa inna tauhida huwa awwalud dini wa akhiruhu wa batinuhu wa zahiruhu wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiruha wa huwa ma'na qawli la ilaha illallahu li ajlihi khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minina wa kuffarin wa su'da'i ahlil jannati wa su'ada'i ahlil jannati wa ashqiyai ahlin nari wa huwa awwalu wajibin alal mukallafi wa huwa haqiqatu dinil islami alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu fa amruhu azimun lil ghayati wa kabirun jiddan wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tabsiratan wa fi hadhihi risalati min ma'alimit tauhidi
syai'un minal bayani limanaratit tauhidi wa ma'alimihi min khilalil masailil atiyati. Al-mas'alatul ula khasa'isut tauhidi Al-mas'alatil ula khasa'isut tauhidi wa fadailuhu. Al-mas'alatil thaniyati haddut tauhidi wa haqiqatuhu. Al-mas'alatil thalithati tahqiqut tauhidi wa takmiluhu. Al-mas'alatil rabi'ati nawaqidut tauhidi wa nawaqisuhu. Al-mas'alatil khamisati masdarut tauhidi wa manba'uhu. Al-mas'alatis sadisati thimarut tauhidi wa faiduhu. Thimarut tauhidi wa fawaiduhu. Fahadhihi sittu masaila yaduru haulahal hadithu fi hadhihi risalati bi ijazin wa ikhtisarin. Wa kullu mas'alatin min hadhil masaili tahtaju ila basatin wa sa'atin fil bayani. Lakinnani sa'ajtazi'u fiha minal kalami ma yuhaqqiqul maqsuda bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa minhu wahdahu yustamaddul aunu wa yustamnahut taufiqu. Ikhwan fiddin, azakumullah. Qala al-muallifu hafizahullah, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala mengatakan dalam muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ini termasuk kebiasaan para ulama, ya, dalam rangka yang pertama, ya, thalabul barakah, mencari berkah. Ini Bismillahirrahmanirrahim, dalam rangka mencari berkah, ya. Taib. Kemudian faedah yang kedua dalam rangka isti'anatun billah, ya, meminta tolong kepada Allah, ya. Taib. Jadi itu diantara faedah bismillah. Kemudian yang ketiga ini mulai dengan bismillah dalam rangka mengikuti kitabullah, ya, yang seluruh surat diawali dengan bismillah kecuali surat At-Taubah. Yang keempat, dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat-surat beliau yang selalu diawali dengan basmalah. Jadi 4 itu, ya, terkait basmalah. Jadi basmalah ini kalau kita ini ditakdirkan, ya, bismillahi, ya, aktubu, dengan nama Allah aku menulis, seperti itu. Jadi dari bismillah saja sudah kelihatan tauhidnya, ya, tauhidnya para ulama, dan ini kebiasaan para ulama memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ya, beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Sebagian ulama tidak memulai kitabnya dengan basmalah, namun memulainya dengan hamdalah, ya, dan itu dibolehkan. Boleh langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang ketika muncul cetakan terbaru atau dicetak oleh pencetak yang lain, mereka cantumkan basmalah di situ, baru mereka katakan qalal muallifu rahimahullah alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Ya. Baik. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, ya. Wahdahu la syarikalahu. Perhatikan. Wahdahu sebagai apa itu kedudukannya? Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah, ya. Taukid. Taukid kemana? Allah. Taukid ke illallahu, ya. La ilaha, taukidnya mana? La syarikalahu, ya. Taib. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah,
semata. Nah, berarti kecuali Allah semata. La syarika lahu. Di atas tidak ada sesembahan yang hak. Ditaukid dengan la syarika lahu. Ya. Taib. Tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa disebut abduhu wa rasuluhu? Ya. Karena kalau tidak dibatasi dengan kata abduhu, sebagian orang berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi mereka ifrat, gulu. Makanya dibatasi dengan abduhu, hamba Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya termasuk hamba Allah. Ya. Termasuk hamba Allah, pilihan Allah. Manusia, al-bashar. Taib. Wa rasuluhu, faedahnya apa? Agar orang tidak tafrid, tidak meremehkan. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu Rasul Allah. Betul dia hamba Allah, ya, manusia, tapi dia juga Rasul, utusan Allah, pilihan Allah. Seperti itu. Jadi kalimat abduhu wa rasuluhu itu faedahnya apa? Agar seorang hamba tidak apa? Tidak gulu, yang pertama. Tidak gulu terhadap Rasulullah SAW sampai mengangkat beliau ke derajat ketuhanan, ya. Kan ada sebagian orang seperti itu. Datang jauh-jauh ke Madinah, datang berdoa minta di kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini gulu. Kemudian wa rasuluhu ini dibatasi karena ada sebagian orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti itu. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat, ya, Rasul kalian itu apa? Masih makan makanan dan juga masih berjalan di pasar-pasar. Iya betul. Tapi dia Rasul, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wa abduhu wa rasuluhu faedahnya apa? Agar hamba tidak ifrat, berlebih-lebihan, atau dan hamba tidak tafrid, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat Allah dan salam Allah atas Nabi, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ala alihi, ya, keluarga beliau. Sebagian ulama menafsirkan alihi di sini adalah yang pertama keluarga beliau, yang kedua orang-orang yang bertakwa, yang beriman, al-mu'minut taqi, ya, alihi di sini. Jadi tidak hanya sebatas keluarga Nabi SAW saja yang diberikan salawat dan salam, tapi juga orang-orang yang bertakwa lagi beriman, ya. Wa ashabihi ajmain, dan juga sahabat-sahabatnya ajmain. Ajmain kedudukannya sebagai apa? Keatan? Ajmain. Yalah. Ya, taukid. Ya, dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya, ya. Amma ba'du. Ya. Taib. Kemudian setelah itu, fa inna tauhida huwa awwalu dini wa akhiruhu. Maka sesungguhnya tauhid, ya, dia adalah, ya, perkara pertama dalam agama dan juga perkara yang paling terakhir dalam agama. Fa inna tauhida, mana khobar innanya? Kahar. Huwa itu. Huwa itu. Sahih itu satria? Huwa awwaluddini. Iya. Itu khobar innanya. Khobar innanya itu? Ada jawaban yang lain? Nah, awwaluddin. Ya. Huwanya itu apa? Dhamir fasal, ya. Satria, ya. Nah, taib. Jadi huwa di situ berfungsi untuk apa? Ya, menguatkan makna, ya, menguatkan makna. Tapi bukan taukid dia. Namanya apa? Dhamir fasal, dhamir yang memisahkan, ya. Taib. Wa batinuhu wa zahiruhu, dan juga dia adalah, ya, batinnya agama dan juga zahirnya, ya. Wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiruha, dan dia adalah dakwah pertama para rasul dan juga dakwah yang paling terakhir dari para rasul. Wa huwa makna qauli la ilaha illallah, dan dialah makna dari la ilaha illallah itu sendiri, ya.
Perhatikan. Li ajlihi khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusulu. Al khaliqatu sebagai apa, Apin? Al khaliqatu. Li ajlihi, hi-nya kembali ke mana itu? Li ajlihi khuliqatil khaliqatu wa ursilatir rusulu. Kembali ke mana hi-nya itu? Pak Yanto atau David, kembali ke mana? Allahu. Kemana? Ke tauhid. Karena tauhidlah diciptakanlah makhluk. Wa ursilatir rusulu, dan karena tauhid diutuslah para rasul. Wa unzilatil kutubu, dan juga karena tauhid diturunkanlah kitab-kitab. Taib. Wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minina wa kuffarin. Wa su'adai ahlil jannati wa ashqiyai ahlin nar. Wa bihi, dan dengannya lah. Dengan apa ini? Dengan tauhid. Dan dengan tauhidlah ya, terpecahlah manusia menuju ke bagian orang mukmin dan juga ke bagian orang kafir. Ya, tauhid berarti pembeda yang mukmin dan yang kafir. Dan juga apa? Karena tauhidlah terbedakan wasu'adai ahlil jannah, orang-orang bahagia penghuni surga, orang-orang bahagia dari kalangan penghuni surga. Wa ashqiyai ahlin nar, dan juga apa? Orang-orang yang sengsara dari kalangan ahli nar. Taib. Wa huwa awwalu wajibin 'alal mukallafi, dan dia adalah apa? Kewajiban pertama atas mukallaf. Ya. Mukallaf itu apa? Said? Nah, ahsanta, orang balik dan berakal. Ya, kapan saja tidak terpenuhi salah satunya, maka dia belum disebut sebagai mukallaf. Wa huwa haqiqatu dinil islamil ladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu. Taib. Dinan sebagai apa itu? Usman. Ya, sebagai maf'ulun bihi, ya. Dan dialah tauhidlah adalah hakikat dari agama Islam, ya, yang Allah tidak akan menerima dari seorang pun. Apa objek yang tidak diterima ini? Dinan siwahu, agama selain tauhid atau agama selain Islam. Fa amruhu azimun lil ghayati, maka perkara tauhid ini adalah perkara yang agung, ya, untuk dituju, ya, untuk dijadikan tujuan. Wa kabirun jiddan, dan juga apa? Sangat besar. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tabsiratan. Taib. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tadhkiratan wa tabsiratan. Jumlah apa itu, Adrian? Fi'il fa'il atau mubtada khabar? Taib. Wa kullu wahidin, ya, itu mubtadanya. Lalu mana khabarnya? Taib, khabarnya itu muhtajun. Masing-masing dari kita, ya. Taib. Setiap kita atau masing-masing dari kita muhtajun ilaihi, butuh kepada tauhid. Taib, tadhkiratan. Naam, sebagai hal. Taib. Wa fi hadhihi risalati min ma'alimit tauhidi, dan di dalam risalah ini yaitu min ma'alimit tauhid. Taib. Syai'un min al-bayani limanaratit tauhidi wa ma'alimihi. Syai'un kaatan sebagai apa syai'un? Mubtada muakhar. Dan pada risalah ini yaitu min ma'alimit tauhid ada sesuatu. Nah, ada sesuatu minal bayani berupa penjelasan limanaratit tauhidi, untuk rambu-rambu tauhid, wa ma'alimihi, dan juga petunjuk-petunjuk dalam tauhid. Min khilalil masailil atiyati, ya, melalui masail-masail berikut ini. Jadi min khilali itu bermakna melalui, ya. Jadi ada penjelasan dari tauhid, ya, dari rambu-rambu tauhid, dan juga petunjuk-petunjuk dari tauhid melalui masail-masail berikut ini. Taib. Al-mas'alatil ula, masalah yang pertama atau perkara yang pertama adalah khosa'isut tauhid wa fadailuhu, ya. Kekhususan tauhid dan keutamaan-keutamaan tauhid. Yang kedua,
haddut tauhidi wa haqiqatuhu. Batasan-batasan tauhid dan juga hakikat dari tauhid itu sendiri. Masalah yang ketiga, tahqiqut tauhidi wa takmiluhu. Perealisasian tauhid dan juga penyempurnaan tauhid. Ya. Kemudian yang keempat, nawaqidut tauhidi wa nawaqisuhu. Pembatal-pembatal tauhid dan hal-hal yang mengurangi tauhid. Yang kelima, masdarut tauhidi wa manba'uhu, sumber-sumber dari tauhid dan juga asal dari tauhid, ya. Manba sama juga, manba dengan masdar itu sama, sumber, ya. Dan yang terakhir, simarut tauhidi wa fawaiduhu, buah yang dihasilkan ketika seseorang mempelajari tauhid dan juga faedah-faedah yang didapatkan ketika mempelajari atau merealisasikan tauhid. Baik. Fahadhihi sittu masaila yaduru haulaha al-haditsu fi hadhihi ar-risalati bi ijazin wa ikhtisarin. Taib. Yaduru, mana fa'ilnya Syekh Adrian? Yaduru. Taib, fa'ilnya al-haditsu, ya. Maka pada sittu masaila, pada 6 masail-masail ini, ya. Taib, yang berputar di sekitarnya itu pembicaraan di dalam risalah ini, ya, bi ijazin wa ikhtisarin, dengan dengan ringkas dan ringkas, ya, dengan singkat dan ringkas. Ijaz sama juga, ringkas. Ikhtisar sama juga. Wa kullu mas'alatin min hadhil masaili tahtaju ila basatin wa sa'atin fil bayani. Jumlah apa itu Pak Yanto? Taib, jumlah mubtada khobar. Dia punya mubtada kullu mas'alatin. Lalu mana khobarnya? Ahsanta, Masya Allah. Ada dibahas di itu? Ada dibahas di ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya. Beda ya, pengaruh ya. Taib, masing-masing dari masalah tersebut yang ada min hadhil masail, dari masalah-masalah ini itu butuh kepada basatin wasaatin fil bayani, butuh pada penjelasan yang lebih luas, ya. Butuh pada penjelasan yang lebih luas dan lebih lebar. Berarti ini ringkas. Makanya dianjurkan kita bahas yang ringkas-ringkas dulu. Ya, begitu metode belajar yang benar. Jangan langsung kitab yang tebal, ya, yang ringkas dulu. Kalau yang ringkas saja masih butuh taufik untuk menyelesaikannya, lalu bagaimana dengan kitab yang sangat tebal? Lakinnani, ya, jadi dia bilang masing-masing dari masail yang saya sebutkan di dalam masalah-masalah yang di atas itu masih butuh kepada penjelasan yang lebih luas. Ya, butuh kepada penjelasan lebih luas. Lakinnani sa'ajtazi'u fiha minal kalami ma yuhaqqiqul maqsuda biiznillah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi aku membatasinya, meringkasnya. Fiha hanya kembali ke mana? Walakinnani sa'ajtazi'u fiha, akan tetapi aku membatasinya fiha dalam risalah ini. Minal kalami, ya, dari ucapan ma yuhaqqiqul maqsuda biiznillah tabaraka taala, ya, dari ucapan-ucapan yang bisa merealisasikan tujuan dari risalah ini dengan izin Allah tabaraka wa taala. Taib. Wa minhu wahdahu yustamaddul aunu. Wa minhu kembali ke mana? Wa minhu wahdahu yustamaddul aunu, ya. Dan darinya lah semata. Perhatikan. Dia awali, ya. Perhatikan, ya. Padahal sebenarnya bisa ini. Yustamaddul aunu minhu wahdah. Gitu. Tapi dia didahulukan minhu. Kenapa? Faedahnya pembatasan. Dan dari Allah lah, hanya dari Allah lah semata, ya. Taib, didapatkan pertolongan. Yustamaddul aunu, didapatkan pertolongan. Wa yustamnahut taufiqu, dan darinya lah semata diminta taufik, ya. Bayangkan itu. Padahal bisa dia buat wa yustamaddul aunu minhu wahda. Tapi maknanya beda. Nah, ini didahulukan, minhunya di depan, ya. Berarti faedah pembatasan. Baik, alhamdulillah selesai kita dari muqaddimah min ma'alimit tauhid.